mugiku Gusti ijabah ka nabi tambih mahabbah supaya kenging syafaat. Sehingga Imam Syafi'i itu mencium bau ada Imam Malik pernah masuk. Dilihatlah itu khosab, ternyata didekatkan oleh Imam Syafi'i. Oh, ada tulisan guruku memuji kepada aku. Siapa kepengen ilmu berbobot, hendaklah dia belajar dengan Muhammad bin Idris. Ambil pulpen, dia tulis di bawahnya, fakaifa la yakunu dzalik wa anta syekhuhu ya Malik. Bagaimana Syafi'i ini nggak mau jadi hebat? Lah guruna ente ya Malik. Saling mengagungkan satu sama lain. Nah, sekarang mah kadang-kadang beda madhab aja udah saling gesek-gesekan. Iya kunut, iya kunut, ribut. Iya maulid, iya maulid, gaduh. Ada apa sama maulid? Kenapa kalau orang maulid kita jadi ribut? Kenapa kalau ada orang maulid kita seperti alergi? Orang-orang di luar Islam sana, mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa putra Maryam, dirayakan sama mereka besar-besaran. Di seluruh dunia mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa putra Maryam. Tapi kok kita nggak ribut? Mereka nggak ribut. Ngadahkan orang bilang kelahiran Nabi Isa bid'ah, nggak pernah kedengek orang. Tapi kenapa kita kelahiran Nabi Muhammad kok jadi ribut? Ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang protes, ada yang begini, ada yang bilang tafsir, ada yang bilang begini, ada yang bilang ganggu orang. Di mana segi gangguna? Di mana segi keributannya? Di mana segi tafsirnya? Kalau orang bikin pesta-pesta, panggil pendangdut-pendangdut, goyang dompet segala macam, itu yang boleh dibilang bid'ah. Tak ayat di zaman Nabi, joget-joget depan orang, itu yang nggak benar, itu yang mendatangkan maksiat, mendatangkan syahwat. Tapi maulid Nabi apanya yang bid'ah, Pak? Orang berdiri mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bid'ahnya di mana, Pak? Anu Syekh kalau berdiri bid'ah. Bid'ah kenapa bid'ah? Karena kita beranggapan bahwa Nabi tidak masuk, beranggapan bahwa nur Nabi datang, cahaya Nabi datang, bahwa Nabi hadir, kita berdiri. Oh, saya bertanya kembali, kamu punya keyakinan nggak kalau manusia itu suka diganggu sama setan? Punya. Setan bisa mengganggu, betul? Orang yang pertama kali pengantin malam pertama suruh baca supaya apa? Supaya setan tidak ikut serta menggauli istrinya. Disuruh baca at-ta'awudz, Allahumma jannibni minasyaitan. Ya kan begitu doa anak kalau orang suami istri sedang malam berkumpul, diminta untuk kita untuk apa? Setan. Di masjid ada setan, ada suka ganggu orang baca Quran, ganggu. Kamu percaya setan itu hadir? Kamu percaya setan itu ada di mana-mana? Percaya Pak Ustaz. Lalu kalau kamu percaya setan iblis yang dilaknat sama Allah, kamu percaya dia ada di mana-mana, dia bisa menggoda manusia, dia akan hadir dimanapun kamu berada, setan ada. Lalu kenapa kamu tidak percaya kehadiran Nabi Muhammad? Ini kan kalau kita mau logika-logikaan, Pak, maaf ya, saya belajar masalah seperti ini. Saya 6 tahun belajar di Madinah, di satu negeri yang memang tidak semua pahamnya sama seperti kita, Pak. Bukan paham orang-orang bermaulid, tidak kunut di Saudi. Tapi orang Saudi itu, orang-orang yang hidup di Timur Tengah itu menghargai, Pak. Mereka tidak pernah membid'ahkan kita kalau kita. Mereka tidak pernah membicarakan macam-macam. Mereka juga kalau sholat juga nggak cari-cari kaki kita, dicari-cari. Ya, kalau sholat tuh kadang-kadang kelingking kaki kita dicari-cari supaya dempet. Maksudnya apa? Wallahu a'lam. Ya katanya supaya setan nggak masuk lah. Kalau ente ngangkang lagi ya kumaha, setan dari bawah. Kumaha tuh? Orang belajar ada ilmu, nah ada pemahaman kita ini. Kan Nabi bilang, istau sufufakum, luruskan barisan. Kalimat lurus itu bagaimana? Maaf saya contohkan, Pak, karena saya pengajar. Kan lurus itu begini kalau lurus. Istau, istaqimu,
istaqimu tuh luruskan, sufufakum, sop kalian. Nabi nggak bilang tempelkan kaki dengan kaki. Tapi kenapa masih ada orang nyari kaki orang? Kadang-kadang kita nggak pergi, dia cari lagi. Ada lagi sampai begini. Kumaha? Dari mana ambil? Belajar dari mana? Al ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kasratul jidali. Al ilmu khasya kullu yu'rab bidaka ahlu. Ilmu itu butuh pengamalan bapak-bapak, ilmu butuh guru. Yang rapat itu ini rapat pak, rapat ininya nempel, kaki mah nggak nempel. Kalau kaki nempel ya repot atuh pak, jadi ngangkang orang nak. Karena kalimat lurus tuh lurus pak, kakinya lurus. Kalau Nabi suruh bengkok, bengkokkan kaki kalian kia, bengkok Nabi kan. Nabi bilang istaqimu, yang lurus kata Rasulullah. Perhatikan baik-baik. Saya ajarkan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jangan diputar-putar balik, ini masalah agama. Kalau enggak jadi gaduh di negeri kita ini. Ada satu masjid kunut. Maaf, kita datang di masjid yang kunut. Ikut kunut apa enggak kunut? Ini imamnya para Wahabi Saudi Arabia. Mereka katakan Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah. Apa ketika ditanya, wahai Ibnu Taimiyah, kalau kami sholat masjid yang kami datangi mereka kunut, apakah kami ikut kunut? Apa kata Ibnu Taimiyah? Ikut kunutlah kalian bersamanya. Saya tidak berdusta, tapi banyak orang-orang yang pengikut-pengikutnya tapi tidak paham dan tidak mengerti. Ibnu Taimiyah itu memperbolehkan ada orang datang di kuburan baca Al-Quran, menghadiahkan Quran itu kepada mereka yang penghuni kuburan. Boleh kata Ibnu Taimiyah, tapi datang kelompok-kelompok yang mengaku pengikutnya tetapi melarang hal-hal yang seperti itu. Gimana ini sekarang? Jadi pengikut yang kebablasan, tidak paham kadang-kadang, subhanallah. Kita kembali pak, makanya hada sabili, ini jalan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perlu diikuti, fattabi'u, ikuti kata Allah, ini jalanku yang perlu kalian ikut. Tuntun mereka wahai Muhammad. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, makanya kalau kita masuk di masjid yang kunut, kita kunut pak. Kita ini tamu, maaf ya, kita ini katakan minoritas, mereka mayoritas, kita ikut yang mayoritas. Nih saya kasih contoh, saya Ustadz Muhammad Al-Amri, saya ini kunut, saya datang di satu masjid yang nggak kunut, apa saya ikut kunut? Apa saya berbuat kunut? Sportif saya pak, sportif. Begitu imam tidak kunut, masa saya mau kunut? Imam sudah ruku terus apa imam langsung sujud, saya Allahumma hdina fiman hadin. Bodoh saya kalau begitu. Begitupun orang yang tidak kunut. Ketika imam itu kunut, kamu datang di masjid yang mayoritas kunut semua, ikut kunut. Supaya apa? Supaya serempak, rata orang bilang. Karena maaf 2-3 orang nggak kunut, yang lain pada kunut, jadi kagok yang kunut. Ingat ini pesannya para ulama-ulama. Dan kalau saya boleh tanya, kalau seandainya kita kunut, dosanya di mana? Ada dosa? Tapi bapak ibu nggak perlu kita perdebatkan masalah ini. Saya cuman mengambil sedikit agar memberikan pemahaman tujuan saya, bukan untuk saya menghakimi, bukan ya. Kita orang bilang ilmu itu luas, makanya kata guru besar ya, pengajar di kota Mekah ya, iza zada ilma rajulin izdada fikrah. Kalau ilmu seseorang itu bertambah, maka cakrawala keilmuannya pun akan luas. Qalla inkaruhu 'alan nas, pasti kalau orang alim, pinter, cakrawala keilmuannya luas, banyak baca buku, pasti dia sedikit sekali mengingkari ritual orang. Maksudnya nggak gampang ya membid'ahkan, mensyirikkan ya, dan berbicara yang enggak kepada orang-orang yang melakukan kalau ilmunya luas. Makanya para imam, para imam ya, ketika Imam Syafi'i itu pernah datang ke Baghdad, sesampainya di Baghdad Imam Syafi'i, mayoritas orang Baghdad itu nggak kunut, mayoritas orang Baghdad tidak kunut subuh. Nah, Imam Syafi'i disuruh maju jadi imam,
Fadal ya imam. Maju imam, Allahu Akbar. Ini sholat subuh. Begitu waktu mau kunut, Imam Syafi'i nggak kunut, langsung dia dari ruku itu langsung sujud. Sehingga setelah selesai sholat, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya bertanya, Imam, kenapa kamu nggak kunut? Hei, di sini mereka nggak kunut, kita tamu, sehingga aku tidak akan melaksanakan kunut. Kenapa? Karena ini bukan tempat aku. Itu kan enak Pak kalau begitu, Bapak Ibu-ibu. Ya, jadi kalau satu sama lain saling memahami, mengerti, insya Allah tidak ada akan kegaduhan di negeri yang kita cinta.